Halo guys, gue Putri and welcome back to my channel. Gimana hari ini kalian? Ngomong apa sih gue? Kalian ngerasa gak sih belakangan hari ini kalian tuh ngerasa gabut, bete, dan hampir kebanyakan orang tuh meluangkan waktunya buat nonton film. Kalian suka nonton film gak? Kalau gue tentu lah gila, gue suka banget nonton film, khususnya horror, thriller, science fiction. Itu menurut gue tuh sesuatu anugerah gitu buat gue, bagus banget. Dan di video kali ini gue bakal rekomendasiin 5 film terbaik menurut gue. Tapi sebelum itu kalian harus like, comment, subscribe dulu ya, dan share ke seluruh sosial media kalian. Udah siap? Langsung kita ke video pertama. Untuk film pertama, gue bakal rekomendasiin film Orphan. Orphan itu film psycho horror yang tayang 2009. Adopting an older child is not an easy decision. My name is Esther. Why aren't you down at the party? I've never really seen the point of it. I guess I'm different. There's nothing wrong with being different, you know. This is an extraordinary little girl. She's very mature for her age. You seem to have made quite a connection. Is this your house? It's your home, too. You're just as much part of this family as Danny and Max. It's a pleasure to meet you. My name is Dr. Varava. I'm calling from the CERN Institute. I don't understand. How can they have no record of her being there? There has to be some explanation. The orphanage has never heard of her. I don't think Mommy likes me very much. Why was she at your hospital? Oh my God. I love you, Daddy. I can't do it anymore. I have a surprise for you, Mommy. Itu menceritakan tentang sekeluarga di mana seorang istri bernama Kate sangat terpuruk kali, di mana dia kehilangan anaknya dalam kandungan. Sementara John, sang suami, itu berusaha keras untuk menghibur istrinya, namun tetap gagal. Si Kate ini sangat terpuruk banget ya kalau dilihat, padahal dia punya 2 anak bernama Daniel dan Max. Kesedihannya, Kate pun mengadopsi seorang gadis ya berusia 9 tahun bernama Esther. Dengan kecantikan dan kepintarannya, si Esther itu akhirnya menarik perhatian si Kate dan John, dan akhirnya tanpa babi bu lagi mereka akhirnya mengadopsi si Esther. Kemudian Esther mulai menunjukkan sikap agresifnya, ya bisa dibilang kalau menurut gua tuh dia mulai kasar, dan bahkan sikapnya dia mulai nggak sesuai sama perilakunya. Ada kejadian dimana menurut gue cukup epic ya, dimana si Kate dan John tengah gitu dan ketahuan sama si Esther. Nah, si Kate tuh berusaha buat nenangin ya, atau lebih menjelaskan apa yang mereka lakukan itu, tapi si Esther mengucapkan kata-kata yang buat si Kate tuh kaget, kok bisa ya anak umur segini tahu. Nah, tapi si John itu nggak memperdulikan, mungkin dia langsung beranggapan kalau mungkin teman-teman di sekolahnya yang ngomong kayak gitu. Dan kejadian aneh pun mulai terjadi di mana si Esther tuh mulai menyakiti orang-orang di sekitar Kate. Bahkan dia membunuh suster Abigail, itu suster yang ada di panti asuhannya si Esther kemarin. Bagi kalian yang penasaran sama cerita selanjutnya, langsung tonton aja filmnya. Dijamin filmnya tuh bagus banget, dan juga plot twistnya wow banget. Film selanjutnya berjudul Girl From Nowhere. Nah, kalian yang pecinta film Thailand pasti tahu dong film ini.
Girl from Nowhere itu menceritakan tentang seorang gadis. Ia baru saja pindah sekolah. Dan kalau kalian perhatikan, di film ini dia punya 13 episode ya, The Series namanya, Girl from Nowhere The Series. Dan setiap episodenya, Nano bakal muncul sebagai siswa baru. Yang anehnya lagi, kita bakal nggak tahu itu Nano berasal dari mana, keluarganya orang mana, latar belakangnya dari mana. Kita nggak tahu, dia tuh orangnya misterius soalnya.สวัสดีค่ะนันโนนะคะ ฝากตัวด้วยนะคะทุกคน นันโนยังอดสงสัยไม่ได้เลย ว่าทำไมคนอื่นถึงไม่สนใจกัน ว่าระบบการศึกษาตอนเนี้ยมันเน่าเฟะแค่ไหน คุณเสนอให้มีตู้ถุงยางอนามัยในโรงเรียน ครูวินแน่ใจแล้ว ใช่ไหมคะ เราทำผิดเราขอโทษ เราทำผิดซ้ำแล้วเราก็ขอโทษ นันโนอาจจะย้ายไปเป็นเด็กใหม่โรงเรียนคุณก็ได้ แล้วพวกเธอทุกคนก็คงจะตายกันหมด Di film Nano ini dia akan membawa kita kepada masalah-masalah yang menurut gue itu sering terjadi sekeliling kita, seperti body shaming ataupun pelecehan seksual. Menurut gue itu bagus banget buat dibahas dan ditonton buat kalian. Dan gue punya satu episode di mana si Nano itu sebenarnya dibunuh ya, dibunuh dengan, maaf ya kalau sebelumnya itu emang dia digauli dulu, dia dibunuh dengan cara dikubur. Dan anehnya lagi, pas besoknya dia tuh baik-baik aja gitu, kayak seseorang tuh kayak ada kejadian apa-apa gitu. Terus gue mikir, itu sebenarnya Nano itu manusia atau setan? Nah, jadi gitu guys, kalau kalian penasaran sama filmnya, kalian langsung nonton filmnya langsung ya. Film ketiga berjudul Bird Box. Bird Box menceritakan situasi post-apokalipse atau pasca kiamat. Itu dimana umat manusia diserang oleh sesuatu yang membuat mereka tuh mempunyai keinginan untuk bunuh diri ya. Jadi kalau kalian melihat itu, tapi kita tuh nggak ditampakin wujudnya monsternya itu seperti apa, dan kalian akan punya keinginan untuk bunuh diri. Please don't take my children! How have you been feeling? Have you been sleeping any better? Oh, rough. Then again, I never slept well before this condition. Condition? It's called pregnancy. It's okay to say it out loud. Something's happened. Can you just please drive? Did you see something? Come inside! What's going on? People describe seeing an entity that takes on the form of your worst fears. Oh my god. What are you looking at? What did you see? What is wrong with you? Please stop it! Film ini mengisahkan dua waktu ya, yang jarak 6 tahun. Jadi itu pas gejalanya mulai muncul dan 6 tahun setelah gejala itu masih muncul ya. Jadi itu dia punya dua versi. Di masa depan Mallory semakin putus asa karena punya satu pilihan untuk menyelamatkan dirinya, yaitu dia mendengar suara siaran radio di mana orang yang di radio itu menyuruh mereka untuk pergi ke sesuatu tempat yang jauh banget, dan itu berisiko banget ya. Kalau kalian pernah nonton A Quiet Place, kalian pasti juga suka ya film Bird Box itu kalian, karena mempunyai sesuatu yang sama gitu.
Kalau di film A Quiet Place, dia itu kan nggak bisa berisik ya, nggak bisa ngomong. Nah kalau di Bird Box itu dia nggak boleh melihat gitu. Jadi hampir sama lah pokoknya. Dan filmnya juga recommended banget, bagus tuh pokoknya. Kalian harus nonton ya. Film keempat berjudul Terrifier. Terrifier merupakan film horor psycho yang benar-benar menurut gue tuh sadis banget gitu kan. Adegannya dimulai dari seorang jurnalis mengundang seorang narasumber yang merupakan korban si badut tersebut. Si jurnalis ini mulai menanyakan hal-hal biasa ya, menanyakan kenapa ini itu, dan tanpa mungkin yang dia sadar kayak nanya kayak gini ya, dia menanyakan soal fisiknya. Kalau kalian tahu, fisik dari korban tersebut benar-benar serem ya guys, maaf aja nih, mukanya tuh benar-benar hancur. Kalau kalian tahu, muka dia dimakan oleh badut tersebut. Serem banget ya. Dan si narasumber itu mulai tersinggung dengan pertanyaan dari si narasumber, dan si jurnalis itu kok kayak mulai menyudutkan si korban. Dan setelah sesi tanya dan selesai kan, di balik layar si jurnalis itu menelepon temen atau pacar, aku nggak tahu. Nah di telepon itu si jurnalis tuh mulai lagi ngata-ngatain si korban. Serem. Maksud gue jahat banget gitu, dia ngomongin si korban dari belakang. Maksud gue kan si korban tuh sudah mengalami masa-masa beratnya gitu, dimana dia trauma, mukanya dia hancur. Dan setelah teleponan ya, ternyata si korban itu ngumpet di belakang baju-baju si jurnalis. Kalau kalian tahu, jurnalis itu dibunuh dibunuh guys, gila. Dibunuh dengan cara matanya ditusuk oleh jarinya si korban. Dan setelah mati, si korban itu tertawa senang. Mungkin bisa dibilang senang tuh, dia kayak depresi dan akhirnya menjadi gila ya, kita nggak tahu. Adegan berikutnya beralih tentang dua orang gadis bernama Tara dan Dawn yang mereka baru saja mabuk-mabukan. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan badut psikopat tersebut. Nah, si Tara tuh merasa aneh, kok badut penampilannya serem banget gitu, gak kayak badut di pesta-pesta yang hidungnya merah, bajunya lucu, pantatnya gede gitu. Itu kayak serem banget bener, apalagi tuh hidungnya kayak penyihir gitu maksud gua. Tapi Dawn yang keburu mabuk, dia memanggil-manggil si badut tersebut, dan badut tersebut tertawa. Si Tara yang mulai panik akhirnya menyadarkan si Dawn ya dengan cara ngoyang-ngoyangkan badannya. Tapi pas ditengok lagi, si badut itu menghilang. Film kelima dan film yang terakhir ya, yaitu berjudul Sebelum Iblis Menjemput. Nah kalau kalian nanya, kenapa gua menaruh film ini di terakhir? Jadi gini ceritanya. Awal mulai film ini tayang, gue cuman mikir, paling ini filmnya cuman biasa aja gitu kan. Paling cuman manfaatin audio doang yang ngagetin doar gitu kan. Biasanya kalau film Indonesia dulu kan ngagetin doang, malah serem gitu. Tapi pas gue nonton itu, kalau baru beberapa bulan belakangan ini nih, gue suka banget, gila. Itu filmnya berasa kayak film luar negeri juga, kayak hampir sama lah kayak film The Conjuring ya. Seremnya dapet, sedihnya dapet, pokoknya keren. Dan jumpscare itu nggak kentang, bagus banget gitu kan. Pokoknya kayak di luar pikiran gue gitu. Gila, ini Indonesia nih yang bikin, kok bagus banget gitu. Film ini bercerita tentang Alfie ya, yang diperankan oleh Chelsea Islan, seorang cewek yang dihantui oleh masa lalunya, yaitu dimana ibunya itu meninggal secara misterius. Dan kalian tahu, itu ibunya meninggal di depan mata dia sendiri. Dan untuk ayahnya bernama Lesmana,
yang diperani oleh Reis Sahetapi itu meninggalin mereka berdua dan lebih memilih untuk menikahi janda bernama Lasmi. Lo juga udah lama gak kesana kan? Ada sesuatu di rumah ini. Sesuatu yang menunggu kita. Apa mau cewek lagi keluarga gue? Ini semua salah lo. Oke guys, sampai sini dulu ya videonya. Gua harap kalian suka sama rekomendasi gua. Dan kalau kalian punya rekomendasi lain, kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya sama channel ini. Gue Putri, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.